Untungnya alhamdulillah teng Indonesia itu banyak ulama, banyak kiai yang sangat baik. Dalam hal ini tidak sekedar baik, sangat baik. Menerima konsep besar Yusuf Qaradawi, terus mereka menerima zakat nopo profesi. Lho riyen kok mboten protes pundi. Kula niku riyen jek eling kula. Kula umur 18 napa 19. Tapi kula pun ngalim ora kok sampean pun ngalim sampean paham. Niku pun mboten niki mboten sombong niki ben sampean tahu duduk masalahnya. Petani ku wis melarat, sing dienggo nandur duwe utang. Paham ya? Gara-gara sing ditandur pari wajib zakat. Wong Sulawesi ku tumpakane zaman iku Pajero. Pajero cara sakniki alpat. Niku gara-gara sing ditandur kakoa ora wajib zakat. Mergo ning takdir ora napa kakoa. Bos-bos cengkeh sugih-sugih ora wajib zakat. Petani udang ora wajib zakat. Padahal duwe miliatan. Petani gabah, salah ya petani gabah mlebu zuruk. Lha cara fikih itu wis dibles-blesno, wis kere dibles-blesno. Itu fikih tanpa nurani. Hanya karena sing ditandur pari kan. Mergo dekne ngajine wis ngono. Zakat munhasiratun fi zuruk wal hubub. Sing ngomong itu ndintis fatwa. Lah sing ngrokokno bodho kabeh muni gangge. Tapi nurani kita ini berontak. Kenapa yang kakao sama cengkeh tidak wajib zakat? Padahal miliar. Nah, sehingga bahu tangan zakat. Itu dulu itu kayak jadi konsensus. Kita ya nerima saja. Tapi lama-lama saya itu syukur. Saya itu dulu berontak betul. Saya itu masih ingat saat itu diutus Anwar mewakili musyawarah di Lirboyo. Itu saya sudah protes. Itu kok bisa ya? Pokoknya kitabnya ngoten. Yo, pokoknya saya kita di ulama sing iso ngarang kitab, tapi nak bantah atau pantas sampai itu. Tapi alhamdulillah itu lewat orang-orang alim yang terus mau belajar, termasuk para mas saya Sarang, para mas saya Lirboyo, termasuk murid-muridnya kayak saya, orang alim yang masih mau belajar. Itu akhirnya dihelah zakat profesi atau kakao atau cengkeh pakai tijarah. Ya pakai napa? Tijarah. Piye wae nandure iku niate golek badi, nggih. Sehingga kategorinya tidak zuru, nanti hitung-hitungnya hitungan napa? Tijarah. Sementing nurani kita tidak protes, tetap dia harus kena napa zakat. Jangan kok wis melarat dibles-blesno napa, wis petani gabah ku melarat dibles-blesno wajib zakat. Ini penting kula aturaken. Sehingga misalnya ada nas hadis. Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, saya ini punya banyak khodrowat. Khodrowat cara mriki ya golongane kangkung, golongane ya ngoten niku jangan-janganan bayem." Nabi ya mesti ngendikan laisa fil khodrowati syai'un. Iku ora wajib zakat. Tapi dulu bayangane Nabi umumnya wong kangkung gak ning galeng terus dicolong tanggane ngoten mawon. Mesti wae ora wajib napa? Zakat. Saiki wong Indramayu iku nandur kangkung 2 hektar. Khusus nandur napa? Kangkung. Niku kula di kanca tu sugih, niku bos kangkung napa? Niku nandur kangkung 2 hektar. Niku enak Gus. Terus gak usah ngobati tok, dipanen tek-tek kan dikirim ke Jakarta. Itu 2 hari manen lagi. Tentu maksudnya Nabi ndak khodrowat sing rai-rai dagang ngaten kan gitu. Paham maksudnya niki. Mboten niki kula terangaken ben sampean tahu bahwa al hukmu tetap yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Dulu orang bayangno kangkung ya kangkung digaleng diambil tanggane hanya gitu saja. Santri nyolong dijupuk gitu. Kuwi darani nyolong ra iso. Perkarane ya termasuk tanaman liar. Cuma asing medhit sing di sawah medhit tetep dikategorikno napa? Nyolong. Nyolong karek hukume sing duwe apa sing jupuk ya ora roh. Jare sing jupuk kan kategori liar gak nyolong. Jare sing duwe tanah nyolong. Ya mbok sampean malaikat mihak sapa? Sekali mihak sing sugih tak lor, malaikat jek mihak wong sugih. Tapi sekarang itu zamannya rubah. Wong 2 hektar ditanduri kangkung sedang. Padahal khodrowat. Kira-kira muga sampeyan zaman itu terus takok Nabi, misalnya Nabi cek ya Rasulullah kula nandur kangkung 3 hektar. Wah niku pun dadi sugih. Kira-kira Nabi ngendikan laisa fil khudrat sayun apa tetep kon zakat. Nah, itu makanya terus saya tuh syukur sekali Kiai-kiai NU, Kiai Muhammadiyah
sama sepakat profesi wajib berapa? Misalnya direktur BUMN dulu Tanri Abeng kalau cerita itu gajinya hampir 2 miliar atau 1 miliar. Pokoknya minimal itu 1 miliar. Oh, direktur bank BI, direktur Pertamina itu miliaran kayaknya. Cuma hanya karena dia ndak bisnis zuruk wal hubub. Terus kamu hukumi ndak wajib zakat. Kok takdire ra ono hukumnya direktur BUMN. Itu saya tuh syukur sekali. Dulu ada ulama, ya masih lah orang sekarang. Seorang Yusuf Qaradawi, dia nggarap doktoralnya, disertasinya tentang fikus zakat. Terus mungkin populer sekali. Ini sampean roh menyerah tahu seneng ilmu sampean. Saya tuh semua kitab yang populer itu tak beli dan tak baca. Dan saya alhamdulillah tidak punya masalah ingatan. Jadi eling gitu. Jadi saya tidak punya masalah ingatan. Jadi ya alhamdulillah masih ingat. Itu kalau syukur sekali. Dan sekarang sudah jadi keputusan bersama NU Muhammadiyah semua umat Islam mengatakan nopo profesi wajib nopo zakat. Semua tanaman di luar hubuk wa zuru juga wajib zakat. Meskipun kategorinya tijarah. Ingat ya, kategori ini nopo tijarah. Itu alhamdulillah oleh kiai-kiai yang alim-alim itu dicarikan takbir di majmu' itu masih ada. Ini tenggene majmu' ini wonten takbir termasuk tijarah adalah man ajjaro nafsahu. Jadi zaman dulu itu sudah ada man ajjaro nafsahu. Cuma dulu itu tidak kebayang ada pekerja manol. Dulu itu man ajaro nafsu pikirannya itu manol itu karena angkut barang. Belum gitu. Dhisik wong ngremuni kerja okol maksudnya kerja fisik. Niku ya tukang beca, tukang manol, ngangkat barang-barang ning pasar. Itu man ajaro nafsu. Walawali zaman ada seorang doktor ekonomi, seorang profesional disewa dirinya tanpa modal dan dia digaji atas nama profesi. Sama tak ceritani Muhammad Assegaf atau pengacaranya Soeharto. Itu tarif dasar itu kalau dia jadi pengacara menang atau tidak menang itu tarif dasarnya 1 miliar. Itu menang tidak menang itu tarif dasarnya benar 1 miliar. Itu pengacaranya Pak Harto kayak M. Assegaf terus Felix Tambuporon itu tarif dasarnya segitu. Itu menang tidak menang. Ya pokoknya duit segitu. Itu wajib zakat orang yang misalnya. Ya sampai nyaduk mlebu penjara tuh bangkon bayar. Ya itu dulu itu tidak kebayang man ajaro nafsahu begitu. Gue cerita itu buat tenan bora tapi banyak yang yakin. Memang kalau mereka ditakoi orang ngaku, tapi orang tahu semua kalau tarifnya mereka itu selain pengacara 1 M. Artis juga sama. 1 durasi film atau sinetron itu M semua, miliar semua. Hanya karena mereka gak ada takdir terus bendarani gak wajib zakat. Petani sing kere mbok engko-engko mbok wajib napa zakat. Itu kan terus kita kayak merasa dolim. Makanya Yusuf Qaradawi terus beliau di muqaddimahnya fikih zakat dan saya pernah baca itu dia lagi pula semangat zakat itu kan semangat tathhirul amwal, menyucikan harta. Lagi pula Allah kan ngendikan khud min amwalihim, ora min zuruihim, ora min hububihim. Jadi banyak dia terus cangkem elek, ulama terus pokoknya dia cangkem elek terus. Lagi pula Allah dawuh kan khud min amwalihim, ora min zuruihim wa hububihim, mbah wasimarihim wis cangkeme terus ada tuh. Tapi memang satu faham yang baru memang kudu cangkem elek, gak ngono gak mandi. Wal amwal jam'u malin, namal ismun yutlaku ala kulli mutawillis. Alhamdulillah sekarang itu bos-bos kakao di Sulawesi terus bos-bos cengkeh ya mau nopo zakat, bos bako nggih mau nopo zakat. Ini kita syukur sekali sehingga yaitu tadi fikih yang zuruk wal hubub ya kita terima sebagai konsep tapi ya kita kembangkan. Nah ini balik teng khotul istiwa tadi sama kita sekarang ngadepi fikih waktu. Kebetulan kita ada khotul istiwa sehingga kita tidak punya problem guru Bu Samsi sama Tuluus Samsi. Tapi kita akan punya problem saat kita orang kutub utara atau kutub selatan. Nah, monggo sing seneng kulo, seneng ngaji kulo, sing dibilang apa belajar malih. Mungkin yang belum kawin atau kawin tapi cek waras uteke kan masih punya kesempatan apa belajar. Lho kulo ndak anak kalih.
Dan saya juga punya istri. Normalnya saya juga mikir ekonomi. Itu butuh nanti kalau pikir plus. Di coro kulo paling terburuk umpama ono masalah mbek bojo kok ono pantes. Tapi mbek pengiran lalah kira ono masalah. Ya cuma nggih dadi wong aneh mawon. Sampai istri saya kadang nggih protes. Nggih diprotes piye wis ngono iku wong. Itu kan ya sudah gitu. Itu kan. Tapi saya konsekuen, kulo mboten nate ngongkon bojo kulo. Jadi kulo ngresuk nggih kopi piyambak, teko keng Yogya nggih. Karena saya tahu saya ini tidak pernah bahagiakan istrinya karena soal umumnya wong lanang wedok lunga silaturahmi mboten nate. Ora ono resepsi. Gak teko, Kak. Ya, kalau ada acara keluarganya dia aja yang datang kan keluarga kamu. Kalau keluarga saya saja yang datang. Ya enggak ada apa-apa. Ya memang enggak ada apa-apa. Kulo nu nasib kulo termasuk wong alim sing apik. Ulama dulu itu welek kabeh nasibe masalah bojo. Lha nggih cerita. Imam Sibaweh niku maknane apel. Sibaweh napa? Niku nggumpantang. Senengane sinau. Wah niku bareng dekne sinau terus bojone ora tau didemek. Sinau. Bojone sesih muangkel. Ora ngajar. Wong kalah mbek kitab. Pas Imam Sibaweh ning pasar apa tuku kitab diobong kitab sak kamar tuh. Jadi naskah Sibaweh yang beredar di masyarakat masih banyak yang dibakar nopo istrinya. Lah rumangsane bojone setelah diobong terus apik bedene malah dipegat. Malah nopo? Itu semua ulama itu punya masalah dengan istrinya. Ya saya itu termasuk baik. Ini lumayan nih, malah parah. Imam Ghazali malah parah mana? Sama tak cerita nih Rasulullah itu saking senengi sholat, niku bunyilah nggih sholat sampai sikile melepuh. Niku Aisyah nih garwane paling ayu, paling perawan, paling disenengi. Niku sholat ning ngarep. Ya bahasa kasare kepen diperhatikan. Nabi diterusno sholat sampai Aisyah, Nabi nak ngadeg sikilku tak delojorno, nak sujud tak tekuk. Cara kowe mesti ra sida tahajud. Jadi cerita itu menunjukkan betapa Nabi itu orang akhirat. Wong sing turu Aisyah wis ning ngarepe tetep diterusno napa? Salat. Itu enggak kebayang. Wong sampean bojone turu ra sida tahajud kok. Malah bojo mlembok gugah. Iku wis tahajud bojone ning ngarep. Nggih to kita hadis-hadis kan kathah ceritane. Aisyah tidur telentang ning ngarepe sinten Kanjeng? Iku Kanjeng Nabi diterusno tahajud. Yo iso nangis eling pangeran. Oh sampean ora kebayang. Artinya umpama Aisyah itu udah orang akhirat itu juga masalah. Berhubung Aisyah orang akhirat itu enggak dianggap prop. Jadi semua orang-orang baik itu memang anda istrinya gak hati lego itu sepanjang masalah. Lalu ulama itu jangan wong aneh. Sinau kok seneng, orang itu kan aneh. Sinau kok no seneng ya untuk duit. Kan cara logika mereka kan begitu. Gimana? Ya sudah begitu, memang ciri khasnya ulama itu. Ono ulama kok seneng gudeg-gudeg bujuk nyerapati ulama. Itu tetap ramah ulama. Ya tapi tidak apa-apa kan tidak haram. Tapi tidak pati ulama. Tapi ya tidak apa? Tidak haram. Ya derajatnya tidak haram. Nah, itu ketika istrinya Nabi menuntut hak-hak duniawi, sidik saja. Karena Nabi setelah Fathu Mekah itu agak kaya. Jadi Aisyah, ya Rasulullah dulu kita ini satu hari makan, satu hari tidak masalah. Dan kadang 2 hari hanya makan khubzu sa'ir. Tapi sekarang jenengan kaya, mbok kita cukupi kayak umumnya istri-istrinya para sahabat. Malah ayat turun. Ya iban nabi kulli azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha ya fata'alaina ummatikunna tapi wa usarrikuna sarohan. Kowe iku bojone nabi, nak karep donya tak turuti tapi tak pek. Ngape macak kowe kok ancamane napa? Pegat. Terus nah saiki banyak kiai kalah mbek napa ini ora pati kiai. Cara hukum loh gitu, tapi tidak apa-apa, itu tidak haram. Sekali lagi, itu tidak haram. Saya ulang lagi itu nopo, tidak haram. Tapi dulu zaman Nabi, nak ono bojo over urusan dunia, diancam umat tikuna, tapi wa usarikuna sarohan jami. Wa in kuntunna turidna wa rasulullah wa daral akhirah
Ya fa inna wa adalil muslimati min kunna napa ajrari jare Aisyah. Wis akhirat lah. Itu kan enggak kebayang. Lho nggih. Bayangno misalnya kados koyo kulon ngrasakno tenan. Ya saya itu kalau di Jogja ya ngaji, nanti ke Sarang ya ngaji, ke sini ngaji. Terus seorang istri kan asiknya di mana? Dia ketemu makhluk-makhluk Tuhan, terus untungnya apa? Yang namanya istri ya senang di mall atau di apa itu kan. Tapi saya agak modern, tak ilmoni. Jadi hak-hak bojone mall ya, penting ngejak aku. Jadi kalau dia di mall aku ning nguri ngopi mbek lanang-lanang urusannya sendiri-sendiri. Malah lucu tuh, malah ning mall malah lucu tuh malah. Ya sudah begitu. Di kulo termasuk nasib kulo termasuk bejo. Ya ben bawa alam, tapi saya termasuk bejo. Tapi dulu masalah semua. Memang Ghazali malah parah mana. Pas beliau jadi rektor di Madrasah Nizamiyah itu karir tertinggi seorang ulama jadi rektor di Nizamiyah, malah minggat. Pas bojone bangga malah nopo? Kok dene mikir, aku ngalim ku tak nggo sanggo mati, malah ning donya entuk opah. Engko nang ngalim ku entek, opahe napa? Entek. Mergo wis dadi rektor. Dia mikir, jangan-jangan jatah saya ulama di akhirat habis mergo ning donya wis dihormat. Minggat. Dia di Irak minggat karena dia ulama, minggatnya teng Palestina, iktikaf teng Masjid Aqsa. Di Manaroh cara niki nggih menara niku teng menara. Karena Imam Ghazali itu orang alim populer karena dia muridnya Imam Haromen dan dia populer sekali. Sudah banyak orang Palestina mondok di Irak, di Nizamiyah. Lah iku si ustadz yang ngajar di Masjid Aqsa. Ku sidik-sidik nak fatwa menikolal Ghazali. Padahal Imam Ghazali di situ. Imam Ghazali di situ. Sidik-sidik fatwa kolal apa? Ghazali. Padahal si Ghazali semingkat ning kono. Imam Ghazali mikir, wah sesuai aku nangan. Semenjak itu seminggat ning alas. Alas wis kethek ora urusan mbek ulama ora roh to. Mergo ning alas anane kethek mbek macan ora roh ulama to. Minggat teng alas. Ketika manggat teng alas itu beliau ngarang Ihya termasuk kitab Minhajul napa Abidin niku sing mujma'alah ya Minhajul Abidin. Itu dikarang teng alas. Lu bayangno misalnya sampean seorang istri. Nganggep ngono iku aneh apa menyenangkan. Nah, nek wong dadi bojone ulama kudu siap menerima keanehan-keanehan. Lengke, kudu siap. Bojo kula cara wong akeh ya kondang, kudu pondok sedekire iki kula wis ora wis gak butuh-butuh nang sekolah. Aku wis uripku ya sing ngene. Ya sudah gitu. Di kula termasuk apik, nasib kula termasuk. Saya tidak tahu ke depan kayak apa, tapi kalau niku pun siap-siap kalau ulama dulu itu nasibnya begitu. Sampai termasuk apa? Di bojo ke loro diurusi, so dikena kopi, buanggane sak pole mek makhluk koyo kowe. Meskipun akhirnya kejadiannya suami-suami takut nopo. Di kota itu ada guyonan gini, saking kurang ngajari wong kota, jadi orang malaikat wong kota. Pak Bahak cerita ke saya, nanti di mahsyar itu ada pengumuman dari malaikat. Para suami takut istri baris di sini. Para istri yang menakutkan suami baris apa? Di sini. Mereka piti hisab, sing wedok piti hisab karena menakutkan suami, sing suami ini piti hisab karena takut istri. Ternyata sausé dijuwejer bojone ning gone ora masar nyentak wis sing lanang. Kene lho Pak aku. Setelah disentak gitu itu ternyata suaminya takut, tetap terjejer istri. Dari malaikat. Pancet saja di akhirat masih takut istri. Pancet saja di akhirat masih takut apa? Istri. Jadi intinya wong wedi bojo nganti ning akhirat kegowo. Itu bahaya, bahaya. Semua ulama dulu ceritanya gitu, tidak ada yang hubungannya dengan istri itu harmonis. Tapi ya banyak yang selamat juga, sampai wafat jadi suami istri ya banyak juga. Tapi ya begitu, memang istrinya harus siap menerima keanehan-keanehan itu. Zaman bayangkan kan, karir akademik terbaik itu kan orang jadi rektor. Imam Ghazali pernah nyantri, pernah melarat, pas alim alamah populer jadi rektor yang angkat tuh raja. Nizamul Malik itu nama raja.
Pas dadi rektor, pas umat eleh jazab, mutusno ning alas. Mau go tiba mbek dom piye gitu. Jadi Imam Ghazali pas minggat mau beto tiba kalian apa dom mbek benang. Kesarongnya mau sitok. Dan jadab tapi cek eling dom mbek napa? Limpo. Dilakoki mbek santri ini. Mbah lah kok sing beto timpo. Aku mau butuh aku salat. Timbo iki kena tanggo golek ban. Lah kok dom Mbah? Sing murid ya udah dapet ya ditakoni. Aku ora nggawa salin akeh. Dadi aku nak salat, nak kelambiku suwek iso tak nggo napa? Ya. Lah misale sampean bojone ro wong jadi rektor dengan segala fasilitas. Mutus no minggat tengah. Milah pekat, milah terus kan iso dibayangno. Ya itu memang gitu ulama-ulama dulu top. Nah Imam Nawawi yang populer itu malah nggak sempat nikah, malah apik nih. Untungnya beliau umurnya 44. Jadi Imam Nawawi yang ngarang Majmu' itu umurnya namanya 44. Dia kalau ngarang kitabun nikah tetap wa yusanun nikah bagi yang mampu, wajib bagi sing takut zina. Lah ini kan gak mlebu iku kabeh. Enggak ada terlintas di Imam Nawawi kuwatir apa zina. Kan gak kebayang deh ono makhluk zina kan gak apa. Wajib nikah bagi yang takut zina. Kacar Imam Nawawi kan enggak terlintas kan dia berpikir apa zina. Sunat bagi yang nggak bisa mengendalikan sahabat ini ya aneh dong sahabat cara dia aneh urusannya bik pangeran orang sahabat jangan mana muridnya ya orang sing takut takut jinan sendiri kok gak nikah dari mana imah buat nikah itu apa aku rasa sagoladi robi aku sibuk bik pangeran jadi masih paling ngarang kitab nikah pinter yang ngono pasti takut imah buat nikah ini nikah ini rara untungnya beliau umur 44 tahun itu meninggal. Jadi kabudut ya Joko. Ya dia ada nikah ya tetap muni nikah sunat ya kadang wajib bagi yang takut zina kalau ngarang ya meyakinkan gitu. Tapi hidupnya sendiri suhul. Ya begitulah. Lu bayangno misalnya di bojo ora pusing. Majmu' niku 17 juz. Niku gadah raudun piyambake merencanakan mau nyarai muslim itu sudah sekitar 17 juz. Itu dia cita-cita ape nyarai Bukhari Nahwan min mi'ati jaldah. Ini direncana penyarai Bukhari gitu. Sekitar 100 napa? Jadi Muslim baru apa nyari Bukhari lagi dikarang sekitar 6 jilid napa pinten kabundut. Lu bayangno misalnya di bojo terus keduman ning ndi, mending bayangno terus. Madano sampai ya. Mas, banyu godok nah. Anak belum mas nangis gedung di gendong. Wah, ora bojomu seneng ya. Anak belum nangis gedung di gendong. Subhanallah.